Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Nur Muhammad Alif Fikri Jaltun Suyuti dari kelompok 1 dengan NIM 4121056 mengambil proyek aplikasi data buku, dan teman saya yang di sini Saya Muhammad Yusril Munisina, NIM saya 4121003. Di sini saya berkelompok dengan Fikri Jaltun Suyuti, teman saya yang baik hati sekali. Langsung saja ini ke aplikasinya langsung. Nanti kami akan menjelaskan tentang skripnya dan outputnya bagaimana. Check it out. Oke, langsung saja kita ke pemrogramannya. Yang pertama yaitu di main class. Di main class kita tampilkan objek ini, masukkan pilihan processing, dan ya ini codingannya. Jika kita memilih 1 maka akan melihat daftar buku, memilih 2 akan mencari-cari data buku, dan seterusnya. Coba kita jalankan program ini. Ini nomor 1, lihat data buku, 2 cari data buku, dan seterusnya. Langsung saja kita ke pemrosesannya, yaitu codingannya ya, metode-metodenya. Yang pertama kita ke tampilkan data. Nomor 1, lihat semua buku. Di sini saya buat metode tampilkan data untuk melihat semua data buku. Langsung saja. Bentar. Ya, ini pertama kita mengecek apakah filenya itu ada di dalam penyimpanan atau tidak, yaitu ini mengecek. Kalau tidak ada maka akan muncul database tidak ditemukan. Filenya yaitu ini filenya. Ini adalah data semua buku yang ada, ya kita sebut file ini database ya. Langsung saja kita coba yang nomor 1. Nah, ini akan keluar seperti ini. Kalau diperpanjang maka akan jadi seperti ini. Nah, ini adalah data buku yang ditambahkan di file tersebut. Kemudian di codingannya yaitu seperti ini. Ini untuk atasnya, atas ini dan ini kemudian data di dalam database. Yaitu kita menggunakan string token untuk agar rapi ya, bisa terlihat seperti tabel seperti ini. Yang kemudian setelah tampilkan data yaitu tambah data buku. Kita ke metode tambah data buku, yang ini kita tutup dulu. Nah, ini tambah data buku. Ya, pertama kita mengecek lagi apakah file database tersebut ada atau enggak. Kalau ada nanti akan diteruskan dengan kita membuat objek baru ya. Sekian memasukkan objek, kode buku, ID buku, kemudian mohon maaf ini masih nama ID buku, kita ubah dulu. Kode buku, ID buku, dan nama buku, judul buku, dan seterusnya. Untuk tambah data ini cukup simpel ya, kita menulis buffer output write, ini menulis, kemudian ada buffer output flash. Buffer output flash ini nanti untuk menambahkan yang kita tulis ini ke database yang ada, dimasukkan ke sini. Coba kita langsung saja ke programnya. Kita tulis apa gimana ya, tambah data nomor 3. Kita masukkan kode buku, misal YY, dengan nama ID buku 412109. Judul buku, misal judul buku pulang. Sudah ada pulang, berarti pergi. Kemudian kita masukkan nama penulis, Terelie. Kemudian kita masukkan nama penerbit, Gramedia. Kemudian tahun penerbit 2010. Ya, data telah ditemukan. Coba kita cek apakah data tersebut ada atau tidak.
Ya, lihat data buku. Nah, ini data yang barusan kita tambahkan ada di sini, ada di nomor 10 ini. Ya, kita lanjutkan dengan cari data buku, yaitu dengan menggunakan tipe data string dan juga boolean. Tipe data string di sini digunakan untuk apa yang akan kita ketikkan dan juga outputan yang akan muncul menggunakan tipe data string. Untuk mekanisme pencarian yang akan digunakan yaitu menggunakan tipe data boolean. Yang mana file reader dan juga file input itu digunakan untuk mengecek dan juga menginput di kolom pencarian untuk dicocokkan dengan yang ada pada database. Kemudian buffer reader dan juga buffer input juga sistemnya juga tidak jauh berbeda dari file reader dan juga file input. Kemudian string data menggunakan buffer input untuk membaca apa yang akan menjadi inputan kita. Setelah itu kita cocokkan dengan boolean. Boolean di sini bila sudah ada maka hasilnya akan false. Tapi yang dibutuhkan di sini yaitu kedua data yaitu yang diketikkan dengan yang ada di database itu harus cocok. Apabila tidak cocok maka datanya tidak akan muncul. Kita mau kembali if is display yaitu apabila data ada, apabila data ditampilkan yaitu akan menjadi kolom seperti ini ya, maka kita lanjutkan saja. Kita cari data buku. Daftar buku yang ada di sini yaitu seperti ini, bisa kita lihat. Kemudian cari data buku, masukkan kata kunci di sini kita hanya bisa judul ya, mohon maaf. Kemudian kita ketik asrama. Ya, maka hasilnya akan seperti ini, seperti apa yang sudah kita buat programnya. Apabila data tidak ada maka nol. Nol yaitu tidak ditemukan. Terus apabila ada terjadi kecocokan beberapa data maka akan muncul seperti ini. Kita lihat. Langkah. Nah, maka akan dimunculkan yang paling sering dicari. Ya, seperti ini. Apabila tidak, maka data akan berhenti. Data yang dicocokkan yaitu yang dicocokkan pada kolom pencarian dan juga yang ada pada database. Apabila data yang kita cari memang tidak ada, maka akan menganut pada metode ini. Apabila tidak ada, try file new file. Itu menunjukkan pada database yang kita gunakan. Setelah itu kita menangkap apabila di database tidak ada, maka akan muncul pernyataan database tidak ditemukan dan juga silakan tambah data terlebih dahulu. Untuk menggunakannya kita langsung diarahkan kepada metode tambah data. Setelah itu seperti ini saja kita praktikkan. Aku tidak ada ya, tapi seperti ini mungkin saja. Kemudian kita lanjutkan dengan update ya. Ya, kemudian kita akan melanjutkan edit data. Di sini metodenya seperti itu, kita menggunakan yang sama seperti metode sebelumnya yaitu file database juga file reader untuk membaca inputan kita pada kolom pencarian ataupun kolom yang ada di editan yang digunakan pada database awal. Kemudian untuk menampilkan outputnya kita menggunakan database yang kedua yaitu database sementara. Database sementara merupakan database yang menjadi tampungan untuk data yang sudah diupdate. Kemudian seperti ini scanner terminal input untuk menginputkan nomor buku mana yang akan kita edit. Contohnya data. Kemudian kita di sini memilih nomor buku yang ada di sini, nomor daftarnya. Kita pilih nomor 4 misalnya karena terlalu banyak datanya. Nah, kita ingin merubah salah satunya yaitu bisa saja. Kemudian kita akan merubah namanya ya. Contohnya ya, nama bukunya kita ubah menjadi contohnya aku ya misalnya. Aku.
dan penulis tidak. Nah, ini kita di sini lihat akan berubah ya. Nah, kita akan cek lagi, kemudian ya ini ya sudah teredit menjadi aku ya. Itu yang bisa kita lihat. Kemudian dilanjutkan dengan proses delete. Hapus data. Hapus data di sini yaitu menggunakan seperti metode sebelumnya, yaitu tidak jauh berbeda, apalagi dengan update hanya beberapa sintaks saja yang kita ubah. Kemudian scan input integer delete 6. Delete 6 itu menghapus yang ada pada database dengan mengetikkan nomor dari bukunya tersebut. Kita contohkan. Sebentar, sebelumnya saya akan menjelaskan integer dan try-count. Try-count yaitu memasukkan nomornya string data untuk menginputnya. Kemudian apabila sudah dihapus ya true, maka tampilannya akan dihapus pada database. Setelah itu akan diarahkan di sini data berhasil dihapus. Apabila tidak, maka akan menginput data baru. Kita praktekkan ya. Kita hapus nomor 5 opsinya, kita hapus nomor 7 ya. Nah, di sini kita akan langsung saja, maka akan tampil seperti ini apabila sudah dihapus ya. Tampilan yang tadi sudah kita hapus nomornya hilang, datanya akan hilang dari database. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami buat dan juga kami sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.